nggak bisa hadir, lagi sakit ya, Dip. Berarti lanjut aja atau gimana? Boleh Kak, lanjut aja. Yang satu lagi judulnya apa? Sama atau mirip-mirip? Judul kalian apa, Dip? Sen? Agak mirip-mirip Mirip-mirip sama Kak, kayak iya mirip kayak Zetro lah. Apa nih yang mau ditanya pertama? Sebelumnya disclaimer, kalau agak-agak lupa maaf ya. Udah lama soalnya. Aman Kak. Paling ini sih Kak, yang pertama itu kayak kan kami kan ngambil datanya itu data judul peledakan ya Kak. Nah kemarin tuh pas di sana itu kan sama-sama batuan nih Kak. Kakak ngambil datanya itu data apa aja Kak? Kalian udah download split desktopnya? Ya Ada Kak? yang udah download belum split desktopnya? Bisa nggak aja yang kirim kemarin? Tadi. Kan tadi udah coba download Kak, ada coba kasih ke temen kelompok juga. Dia tuh kayak nggak bisa di-download gitu Kak, kayak error gitu dia. Aku juga lupa lagi dapetnya dari mana. Nanti cari-cari di YouTube aja deh. Oke. Itu tapi nanti untuk split desktop-nya itu di akhir kan Kak, itu untuk ngolah data yang kita dapatkan. Iya, data aktualnya. Nah, kalau tahap-tahapnya, aku share screen aja ya. Siap Kak. Terus, kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Kelihatan Kak. Nah, kan waktu itu aku kan pas KP tuh pas KP tuh kemarin aku judulnya kan cuman fragmentasi hasil peledakan. Jadi yang diomongin tuh hanya fragmentasi. Sedangkan kalian yang aku lihat punya si Zetro itu, yang kelompok Zetro, dia ada ketercapaian untuk mencapai target produksi kan, ya nggak sih? Iya Kak. Jadi otomatis kan kayak lebih kompleks gitu. Nah, judul kalian itu mirip-mirip sama judul TA aku. Jadi kayak kompleks banget itu pasti. Nah, ini judul TA aku kan. Jadi dia ada untuk mencapai target produksinya. Sedangkan judul KP aku hanya sebatas fragmentasi gitu. Jadi kalau emang kalian benar-benar mau target produksi, berarti kalian otomatis harus cari data aktual sebanyak-banyaknya pas KP. Itu. Terus kalian pertama tuh nih harus buat kayak gini. Tabel aktual. Jadi ntar per peledakannya, tanggalnya, terus lokasinya, kalau emang peledakannya banyak lokasinya, terus burden-nya berapa, ya pokoknya geometrinya lah. Geometrinya. Terus kalian juga sebelumnya udah tahu belum target produksi dari si perusahaannya berapa? Kalau untuk target produksinya itu kami rencana itu nanya sama pihak di sana sih Kak. Soalnya kan itu data mereka. Ya? Belum. Tapi udah tahu belum kendalanya di sana bahwasanya emang target produksinya nggak mencapai gitu? Bahwasanya di perusahaannya tuh target produksinya nggak tercapai. Soalnya waktu itu aku pas KP sebenarnya juga mau untuk mengetahui ketercapaian target produksinya. Cuman pas mau KP itu kan belum tahu nih
target produksinya ini tercapai atau enggak. Jadinya aku mikir apa nggak usah pakai judul yang kayak kalian ini. Jadi cuman hanya sebatas untuk target fragmentasinya doang. Karena di sana juga katanya fragmentasinya jelek kan, masih kurang. Jadinya aku cuman fragmentasi gitu. Tapi kalau kalian masih mau lanjut pakai judul yang target optimasi ya, kayak target produksi itu ya nggak apa-apa. Tapi coba dipastiin aja dulu. Soalnya nanti kalau misalnya ada di sana target produksinya udah tercapai, untuk apa kalian nyari lagi gitu kan? Makanya Nah, di itu sini sih pas Kak. aku kenapa? Iya Kak, lanjut. Makanya pas aku ngambil data TA dan ternyata target produksinya tidak tercapai, jadinya aku mengusulkan ambil data TA untuk mencapainya target produksi tersebut gitu. Jadi aku lanjutin waktu itu pas KP untuk ngambil data TA gitu. Oh, berarti kemarin Kakak itu judul KP-nya itu masih bisa berubah nanti ya Kak di perusahaan? Masih bisa berubah kok. Konfirmasi aja ntar sama ini dosen. Nah, pokoknya kalian pertama ini yang harus kalian cari per ledakannya, burdennya, bla bla bla. Terus kalau tadi ngomongin target produksi berarti otomatis volumenya kan. Apakah di sana Iya. volumenya per bulan harus tercapai berapa. Nah, nanti dalam misalnya kalian berapa bulan ininya? HP-nya 1 rencananya? bulan aja Kak. Bulan doang? Sebulan aja, Kak. Iya, sama aku juga. Nanti coba tanya aja kira-kira target produksi per bulannya berapa. Terus nanti selama peledakan itu berapa kali dalam seminggu, baru ntar kalian tambahin aja apakah tercapai atau enggak untuk target produksi dari perusahaan tersebut. Nah, udah dari itu udah dapet kan target produksinya, ini tercapai atau enggak target produksinya, terus ke target fragmentasi. Nah, target fragmentasi ini dia juga ada pasti dari perusahaan, misalnya target produksinya itu sekitar 50%. 50% dengan ketentuan ukuran batuan 50 cm. Jadi kalian di sini pakai split desktop ini di sini untuk mendapatkan fragmentasinya tercapai atau enggak dari setiap ledakannya. Nah, kalian itu pakai split desktop. Di situ kalian juga pasti merekomendasikan usulan. Nah, itu kan pasti pakai usulan-usulan. Kalian tuh nggak belajar nggak yang si Jiko-nya, RLAS, tahu kan? Tahu Kak, yang Tahu, kayak Kak. metode peledakannya itu kan Kak? Nah, rekomendasinya itu nanti kalian pilih salah satu dari usulan tersebut. Kalian udah ada buat proposal kan, pasti udah direncanakan kan rekomendasinya pakai apa atau gimana? Kalau kami tuh masih gambaran kasar doang sih Kak, belum ada sampai rekomendasinya. Soalnya kan masih menyesuaikan sama perusahaan. Nah, Kemarin kalau itu untuk ukuran fragmennya itu yang pakai ukuran fragmen terbesar Kak, yang di data Excel-nya tuh. kalau aku dari perusahaan tuh 50 cm. Jadi 50 cm ke bawah berarti target produksinya target fragmentasinya udah tercapai. Kalau 50% ke atas berarti harus pakai boulder kan. Berarti otomatis itu belum tercapai dong target fragmentasinya. Kalau dari berarti, iya gitu. berarti ada dari data perusahaan juga yang Kakak minta gitu ya? Minta ini aja target fragmentasinya kira-kira untuk diapain tuh namanya kalau di ya gitu loh pokoknya lupa. Nah, di tujuan kalian emang nggak ada. Nih, kalau di tujuan aku kan langsung untuk mengetahui hasil fermentasi dari blasting secara lelah dengan peledakan serta usulan. Langsung aku bilang si Jiko-nya. Jadi kita bisa memperbandingkan apakah usulan si Jiko-nya ini dapat mencapai target fragmentasinya atau tidak gitu. Harusnya kalian udah buat sih usulannya pakai apa. Kalau untuk mencapai target produksi kayak gitu.
Habis itu udah kalian buat ininya tadi, masuklah ke iya yang tadi, yang usulan tadi, kalian mau pakai apa? Sijiko-nya kah? RLAS kah? Kalau kami itu yang mengetahui metode yang digunakan itu masuk ke tujuan kami, Kak, kayak mengetahui teknis yang mendukung optimal. Jadi kayak paling masih mencari lagi sih Oh, nantinya. berarti di dalam teknisnya itu kalian mencari lagi ya, yang mana yang cocok gitu? Iya. Kalau di data TA aku pakai 3, karena kalau TA nggak boleh pakai satu doang kan, satu usulan, jadi harus 3. Tapi kalau data KP aku cuman pakai 1 doang, nggak apa-apa, Sijiko-nya doang, karena itu yang umum kan Sijiko-nya tuh yang gampang, rumusnya juga Sijiko-nya. Gitu. Jadi aku pakai Sijiko-nya doang kalau di data KP, kalau TA 3. Kalau misalnya boleh lihat nggak, Kak, yang data KP Kakak? Itu ukuran fragmentasinya ya. Ini data KP aku. Maaf ya. Aman, Kak. Oh, Kakak juga ada rekomendasi metodenya, Keiko-nya gitu. Iya, di draft data KP aku ada Sijiko-nya juga deh. Gak lupa ya, di staffin lebih soalnya. Boleh lihat, Kak, judul apa? KP Kakak. Soalnya kan siapa tahu kan bisa pertimbangan, siapa tahu kami ganti judul. Kalau emang dibolehin sebatas fragmentasi, mending menurutku kalau untuk sebatas KP, fragmentasi aja deh. Nggak usah sampai produksi. Karena mencari target produksi. Ini kompleks banget sih kalau untuk TA. Tapi coba ngomong ke pembimbing dulu aja. Kalau emang dibolehin ya udah nggak apa-apa. kalau sama pembimbing Pak Khalid malah membebasi kayak ya udah bebas aja gitu kalau mau judul apa. Nggak usah mempersulit, orang KP doang aman itu. Kemarin yang untuk data fragmentasi ini gimana? Data-data ini perluinnya hampir mirip atau gimana, Kak? Iya, kayak tadi lah, hampir mirip. Nih, berarti kayak cari nih. Ini kusram. Nah, kalau fragmentasi itu kan kalian tahu kusram juga kan? Perhitungan kusram. Tahu, Kak. Nah, iya. Sebenarnya ini salah nih KP aku nih. Harusnya kalau untuk mencari presentasi tertahan gini, di aktual itu nggak boleh pakai kusram, hanya pakai si split desktop doang. Nah, kalau pakai kusram ini hanya boleh di usulan-usulan tadi yang rekomendasi. Misalnya usulan apa, usulan Sijiko-nya RLAS, itu baru untuk mendapatkan fragmentasinya pakai kusram. Kalau yang aktual hanya pakai split desktop. Itu memang ada kayak metode kan itu memang udah ketentuan atau bebas dari kita nyarinya, Kak? Mau metode apa kita gunain? Bebas aja. Menurut aku mending Sijiko-nya aja lebih aman. Basic dia. Mana ya rumusnya?
Nah, kemarin kakak kan itu ada ngukur kayak kedalaman lubang ledak segala macam kan kak untuk Mhm, metodenya. mhm, Oh, udah mhm. data dari perusahaan atau kita ukur sendiri? Kayak Ukur contohnya kan sendiri lah. spacingnya segala macam. Ukur sendiri. Tapi kalian ngukurnya nggak usah semua lubang. Udah, aman aja. Paling 5 lubang, 10 lubang aja. Terus kalian rata-ratain per hari itu apakah benar atau enggak ininya, apa namanya, panjang lubangnya segitu. Hmm. Kan nanti karena dari perusahaan pasti udah ada ininya kan, apa namanya, target kedalaman lubangnya berapa, bardannya berapa, nanti kalian ukur aja sama atau enggak di rekomendasi si perusahaannya. Kalau dari perusahaan uh-uh. kalau dari perusahaan kakak kemarin seminggu itu berapa kali ngelakuin peledakan kak? Bentar, berapa ya ini? Itu seminggu 8, 3. Kayaknya 3 kali deh. Senin, Senin, Kamis, Minggu. Iya 3 kali. 1, 2. Kalau untuk pengambilan datanya sendiri kak, itu kakak mulai dari minggu pertama atau minggu kedua KP kak? Bentar ya, aku lupa. Kita lihat aja tanggalnya. Mana ya? Tanggal 9. Kayaknya tanggal 9 berarti minggu kedua ya. Minggu kedua deh, minggu kedua. Aku mulai tanggal 3 Juni. Iya, tanggal 9. Minggu kedua sih. Kalian udah ada ininya kan, jadwal-jadwal rencana penelitiannya. Nanti Iya, udah kalian ada kak. rinciin lagi aja di bulan Juli. Misalkan di bulan Juli. Terus kalian rinciin lagi per minggunya berapa, per minggunya, terus per harinya, biar lebih rinci lagi aja. Gitu. Nah, ini benar-benar belum ada yang ini ya, split desktop. Aku mau coba ajarin, tapi aku juga agak rada-rada lupa sih. Nah, apa gitu deh. Yang tadi pokoknya intinya gimana sih? Nah, ini dulu deh nanti kalian pertama buat tabel ini dulu. Ini deh sampai dot handak tonase nih nggak usah, sampai folder vector aja, sampai pf-nya. Nah, kalian buat ini baru kalian isi. Terus udah kalian isi, nanti kalian foto. Bentar, kita masuk ke sini aja. Kalian foto setiap hasil peledakannya, karena kan mau ngelihat fragmentasinya. Terus kalian masukin ke split desktop. Nih, kita masuk ke file, terus pencet open. Gampang kok pakai split desktop. Tadi aku udah ngasih caranya juga di YouTube ke Zetro. Kalian foto. Nih, hasilnya kayak gini nih kalau di sheet nih. Nah, kalian tahu nggak ini helm buat apa? Ada yang tahu nggak? Buat patokan skalanya bukan kak? Ya, benar. Jadi kalian harus tahu kan ukuran ini ke sini berapa. Sebagai pembanding gitu maksudnya. Kayaknya waktu itu ini sekitar 28 cm atau 29 gitu. Terus udah kalian pencet tadi, kalian pilih gambar yang mau dipilih, hasil peledakannya, terus kalian scale kayak gini, sama rata. Nah, itu kalian kontrol D. Sini dihapus di kelas yang tadi. Nah, udah kayak gini, insert ini. Ini apa sih namanya? Pokoknya ini scale buat si bahan pembandingnya. Ntar kalian boleh helm kah atau penggaris 30 cm biar lebih akurat gitu. Terus udah kalian scale image.
Habis itu ini pilih sentimeter. Tadi kan itu panjangnya sekitar 28 cm. Terus pencet get scale. Oke. Ini simpan aja. Belajar. Save. Habis itu find particles. Oh ya nih, auto finds-nya diilangin. Terus go. Nah, habis itu ini aku lupa nih, mana nih? Find particles udah. Particles. Yes. Oh ini kan, ini kalian rapi-rapiin lah. Ini belum rapi banget sih. Garis-garisnya kalian rapiin biar lebih akurat gitu. Nah, kemarin pas aku SKP itu dipertanyakan banget karena berantakan, nggak aku rapiin lagi kan. Tapi untung Kak Hafid baik. Rapi-rapiin lah, sesuaiin batunya. Ini masih berantakan banget. Habis itu done editing. Oh, berarti itu nanti merapikannya itu manual gitu, Kak? Untuk Manual. Oke, kalau bisa ngambil gambarnya sebagus mungkin lah. Terus done editing tadi udah, terus compute size. Ini find distribution-nya pakai yang Rosin Rambler. To go. Nah, segini. Ini udah kelar nih. Nah, ini udah. Rosin Rambler, ini pastiin percent axis-nya Rosin Rambler yang kita pakai. Output-nya. Ini juga shift set-nya pakai yang units. Pakai shift set-nya yang ISO. Terus unitsnya milimeter. Oke, dah ini hasilnya. Kan milimeter berarti misalnya aku tadi ketercapaian target produksinya 500 mm itu kan berarti 50 cm ya. Jadi kita pilih ini bahwasannya dalam ukuran 50 cm targetnya tercapai 100%, berarti bagus ininya apa namanya? Hasil ledakannya bagus berarti. Tuh. Nah, ini nanti hasil yang dipakai. Nanti di pembahasan tuh. Kalian udah lihat contoh laporan akhir nggak sih? Laporan akhir aku. Laporan KP. Kayaknya ada deh di draft himpunan itu. belum bisa diakses sih, Kak, draftnya. Oh, belum ya? Ini nanti aku kirim. Nih. Sama itu, boleh nggak, Kak, kirim X belajar? Oke, boleh. Yang KP juga. Oke. Tapi yang KP agak nggak jelas. Kalau mau belajar lebih ke yang di TA aja. Tapi jangan sebel ya. Aman, Kak. Tapi yang TA itu maksudnya data KP-nya itu dikembangin untuk data TA kan, Kak? Jadi tapi lebih jelas tuh di data TA. Iya, dikembangkan. Tapi beda data, kan aku KP 1 bulan. Terus data TA-nya kurang lebih 2 bulan lebih deh kayaknya. Enggak deh, 2 bulan kurang. Kayak gitu deh. Datanya beda. Tapi Kakak cuman sama. Apa? Kenapa? Perusahaannya? Nah, perusahaannya. Sama kan aku lanjut. KP-nya yang bulan Juni. Mikir-mikir buat proposal tuh aku sambil KP. Terus Juli lanjut data TA di ACC. Gitu. Nah, nanti ini pembahasannya nanti kalian aja lah. Kalian lihat mirip-miripin aja. Soalnya aku juga ngambil dari cutting sini ininya format-format yang mirip-mirip kayak gini.
Apa buat kayak gini aja lah. Kalau fragmentasi gampang. Cuman kalau kalian tadi target produksi tuh lumayan ribet juga sih. Itu yang kalau misalnya kita pakai metode Mm-mm. kayak tadi kan ada aku lihat tuh metode Konya gitu. Heeh. Nah, itu gimana cara cari fragmentasinya, Kak? Soalnya Oh iya. kan di sini kan tugas kami kemarin kan tuh cari lubang Heeh. yang dibutuhkan kalau nggak salah. Iya. Oh. Iya. Nah, itu lebih jelas di data TI. Tadi aku bilang kalau usulan itu pakai kusram untuk mendapatkan fragmentasinya. Nah, Pakai custom. nih kayak gini. Kalian buat tabel kayak gini nanti. Kayak gini, terus ini aku juga nulis-nulis rumusnya kok. Gampang, dia tinggal ngeliat N, bla bla bla. Blastability index-nya. Blastability index itu aku taruh di mana? Pusing banget. Kenapa? Nah, ini. Kalian ngerti nggak nyari ini RMD, ini, bla bla, kondisi lapangan, misalnya berapa bloknya. Ini kayak gestur kayak apa sih? Matkul lupa. Pokoknya kalian cari ini deh. Sebelum Mekanika kalian kalau nggak salah. sebelum kalian nentuin kusramnya, kalian cari rock factor-nya dulu kan. A-nya berapa. Ntar baru dapat blastability index-nya. Nah, terus ini kalian cari rasionya. Ini udah rumus-rumusnya, ntar tinggal masukin aja. Ini udah aku, ini kok rumus-rumusnya. Tuh. Jadi tinggal copy aja. Ntar dapatlah di sini, misalnya target perusahaan 60 cm. Nah, di sini kan 100 ya. 100 kali oh iya aman. Ini nanti kalian geometri usulannya kalau emang mau si Jiko-nya doang buat begini lagi. Nah, ini kan nanti ada rumus-rumusnya, rumus si Jiko-nya. Nah, nanti kalian dapetin yang tadi bilang Jetro kan mau jumlah lubang ledaknya berapa. Otomatis harus nyari geometrinya dulu kan. Nah, itu kan ada rumusnya. Di lampiran. Nih, tahu lah kalian pasti rumus-rumusnya si Jiko-nya nanti. Iya, kayak bar dan spacing-nya itu. Ya, bla bla bla. Ya, kayak gini lah pokoknya hitungannya. Mirip-miripin aja. Cara-caranya kayak gini. Nah, ini dapatlah jumlah lubang ledaknya. Nah, nanti kalian pahamin aja lah. Semangat. Mudah kok, mudah. Dapat deh. Karena kalau memang mau target produksi, berarti kalian jumlah lubang ledak. Oh, kalau target produksi berarti kan di volumenya. Kalau sampai target produksi, kalian hitung sampai sini. Kalau hanya sebatas fragmentasi, berarti pakai si kusram tadi aja. Nah, jumlah lubang ledak itu mempengaruhi ukuran fragmentasinya nggak, Kak? Jumlah lubang ledak itu kan rumus-rumusnya itu kan cari jumlah lubang ledak tuh. Nggak mempengaruhi nggak sama ukuran fragmentasinya nantinya? Enggak deh, enggak. Yang mempengaruhi hanya Bardan, spacing, stemming, itu mempengaruhi. Berarti nanti tinggal ngikutin data dari perusahaan aja gitu, berapa jumlah lubang ledak yang mereka gunakan gitu. Iya, pasti kalau itu kan nggak bisa kita, itu kan data aktual ya. Berarti otomatis kalau rekomendasi nanti yang si Jiko-nya itu nanti dapatnya berapa untuk mencapai target fragmentasinya atau target produksinya. Nanti kalian coba-coba aja. Nanti biasanya kalau dari perusahaan tuh ini
SGI-nya berapa. Terus kalau misalnya perusahaan ada data ini lebih bagus lagi, kalian nggak perlu pakai apa namanya? Apa sih yang jarum-jarum itu namanya apa? Aduh, Apa? yang geostruk ya waktu itu ya. Yang kalian Rockhammer ya? Rockhammer, bukan. Bukan. Nah itulah, ngajar lah lupa, lama nggak kuliah. Gitu. Aman aja, KP santai kok. Nggak gitu berat. Udah sih, itu aja kalau dari aku. Nanti Oh iya, coba. mau nanya Kak, di bagian data Kakak ini kan, di bagian lokasi ada kode SCR, DN, sama JLTBG. Itu beda front atau gimana Kak? Iya beda. Nggak satu pit, cuman beda lokasi aja, satu pit. Ini semua satu pit, terus tapi beda lokasi doang. Nanti kalau ditanya atas dasar apa produksinya, ya karena si perusahaan lokasinya beda-beda aja. Aman kok itu. Banyak juga kok yang kayak gini. Lokasinya banyak, maka bahkan lebih banyak, ada yang lebih banyak dari ini. Dan lagi nggak yang mananya? Bentar Kak, lagi coba baca-baca. Oke. Dan presentasi. Berarti nanti kalau misalnya kami cuma sampai fragmentasi doang, kami berarti cuma sampai fragmentasi lolos itu doang ya Kak? Misalnya Kak. Itu aja, nggak usah pakai produksi lagi. Intinya kalian dibebasin kan sama pembimbing, ya udah aman aja itu kan. Nanti penguji kalian juga pembimbing doang, bukan dosen lain. Kalau KP ya, kalau TA kan beda. Nah, target produksi kakak ini pakai ukuran fragmentasi yang 50 itu aja atau keseluruhan? 50. Oh, yang khusus 50 doang ya? Tapi pas di lampiran KP aku sertain semuanya. Nih, enggak ini kayak pembahasan. Nih, ini kan keseluruhan ya nih. Oh. Cuman karena targetnya 50, jadi aku bahasnya ya udah yang 50 aja. Iya, apakah tercapai atau enggak di tanggal segini, bla gitu aja. Selamat laporan mah ngikutin aja. Aman itu. KP mah. Yang kelompok satu lagi juga Pak Khalid ininya. Pembimbingnya apa beda? Pak ini Kak, Pak Zain. Alfat Zain. Belum terlalu kenal tuh. Katanya sih orangnya serius banget ya. Duh, Iya, semoga aja lah. Kalau dosen-dosen baru, kenapa? Nggak boleh, selagi bisa dijaga. Enggak usah kan aku ini data TA aku kan membahas kajian biaya. Nggak usah, kalian lihat yang ini aja. Aku kan ini data TA kan bahas biaya. Kan kalau kalian cuman fragmentasi, ya ini aja yang kalian tiruin, kalian lihat. Nggak berpengaruh kok. Karena data TA aku kan kajian biaya gitu. Nih kajian biaya.
Kalau KP cuman fragmentasi udah, teknis sama fragmentasi. Nggak sampai biaya. Nggak ribet kalian. Kayak aja sekalian. Tuh. Ada lagi. Berarti kemarin kakak itu fokus untuk misalnya nih peledakannya itu kan dilakukan kayak 2 kali seminggu segala macam. Nah, berarti kakak full sebulan itu ngamati peledakan atau kayak kalau misalnya datanya cukup nih, cuman kayak 3 minggu aja, nggak apa-apa gitu. Aku sebulan sih. Berarti sebulan full ngambil data gitu ya kak? Iya, aku sebulan full ambil datanya karena kalau dikit juga kayak kurang akurat gitu pasti dipertanyakan. Sedangkan di penelitian jadwal penelitian kan pasti udah ada ininya, udah ada schedule-nya. Ya berarti harus sebulan kalian lakuin. Nah, kalau misalnya kayak fragmentasi itu, kakak juga sebulan? Maksudnya ininya Yang ngambil datanya. iya, datanya. Iya, tetap sebulan. Nanti setiap peledakan, selesai peledakan kalian foto. Langsung kalian rekap, makanya nanti lupa kan foto-fotonya kan sama-sama tuh. Nah, kalau ngibul-ngibul juga nggak apa-apa. Pokoknya setiap peledakan tuh langsung direkap lah. Di ini tadi. Di spreadsheet-nya tadi. Coba tanya ini aja deh, Zetro, tanya si Rodo. Kayaknya dia ada deh split desktop atau dia pakai Webflex ya. Kalau nggak Rodo, Aska. Itu dia juga pakai ini kok fragmentasi peledakan. Tahu kan Aska? Coba Novel nanti Aska. ya aku cek Bang Rodo ya kak. Ada lagi nggak Iya, kak? Rodo. Kenal. Lagi ya. Salsa. Tapi kayak mereka pakai Webflex deh. Tapi kalian coba aja kalau emang Webflex. Katanya nggak pakai kemarin. Oh, Salsa ini ya. Flyrock dia. Video. Cari aja di data ini, data KP, data TA itu siapa yang peledakan. Boleh bagi Excel-nya nggak ya kak? Mau coba baca-baca. Oke, bentar. Oke kak.
Ya udah aku kirain semuanya. Oke Kak, makasih ini lagi ngirim ke yang lain Kak. Kalau pola pemboran ini kemarin Kakak dapatnya gimana Kak? Data aktual dari perusahaan atau tetap sama ngitung sendiri dari pas nyari lubang-lubang ledaknya itu? Dari perusahaan langsung. Data pemboran yang mana sih? Yang pola pengeborannya, yang pola zigzag. Oh iya dari zigzag perusahaan. Berarti dari Kakak rekomendasinya itu pakai metode Kusram aja Kak, daripada yang lain. Sama split desktop ini. Iya kalau untuk fragmentasinya. Kalau untuk rekomendasinya si Jeko-nya lebih mudah. Yang Kusram itu untuk si Jeko-nya, misalnya kalian pakai si Jeko-nya, terus yang si split desktop itu untuk yang data aktual. Tapi kalau kalian mau coba pakai WebFrag juga nggak apa-apa. Coba kalian cari tahu aja yang mana yang lebih mudah menurut kalian. Siap Kak. Oh ini Kakak datangin semua lokasi peledakannya Kak di setnya itu. Itu kayak beda-beda gitu kodenya. Iya, didatengin. Tapi itu satu pit doang, cuman beda berapa ratus meter doang, deket kok. Kan kalian banyak ya, bagi-bagi aja kalau misalnya emang banyak lokasi. Kemarin untuk apa aku cuma sendiri doang, jadi agak ribet.
Nah, kan kulihat kan kakak ini untuk data fragmentasi hasil peledakannya ini kan cuma ada 2 di bagian laporan KP. 9 Juni sama 13 Juni. Berarti kakak per minggu langsung diolah gitu kak? Iya, langsung diolah. Kalau bisa per peledakan per hari itu langsung diolah, biar nggak lupa. Bagi-bagi tugas aja. 22. Nah, berarti kalau udah dapat hasil datanya ini dalam sebulan itu, kakak rata-rata kan? Atau enggak? Bentar. Dirata-ratain. Iya, dirata-ratain. Itu di draft Excel-nya juga. Nanti pokoknya sampai sana, sampai perusahaan, kalian tanya aja langsung fragmentasinya tercapai atau enggak, terus hasilnya bagus atau enggak. Terus kalau emang mau lanjut ke produksinya juga ditanya target produksinya berapa, terus apakah tercapai sebulan per bulannya gitu. Pas udah sampai sana. Lebih better yang KP ya kak ternyata. Mirip judul kami. Ini jelas lebih simple kafe. Simple banget malah kafenya tuh. Kemarin kakak pas ganti judul KP itu tetap konfirmasi ke perusahaan lagi atau langsung ganti aja kak? Langsung ganti aja. Penting konfirmasi dulu sih ke perusahaan. Ke dosen, Iya, dosen pembimbing juga? dosen pembimbing juga. Ya harus konfirmasi lah. Kalau setiap ada perubahan. Bentar ya kak, lagi baca-baca Excelnya. Oke, mana jam?
Kak, itu SPS-nya kayaknya ubah aksesnya aja deh Kak, takut terganti. Ubah gimana? Buat lihat aja. Gimana ubah apa? Akses privacy-nya Kak. Kan itu kan bisa diedit, takutnya kan nggak sengaja terganti segala macam. Oh. Hmm. Nah,